Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan ada satu tanaman di muka bumi ini yang mampu mengubah hidup Anda? Sebuah tanaman sederhana, seringkali diabaikan, namun menyimpan rahasia kesehatan yang begitu besar sehingga dijuluki pohon keajaiban. Hari ini, kita akan mengungkapnya. Kita akan menyelami dunia daun kelor, sebuah tanaman yang mungkin Anda lewatkan, namun menyimpan kekuatan yang tak pernah Anda duga. Apakah benar daun kelor bisa 25 kali lebih kaya zat besi dari bayam, 17 kali lebih banyak kalsium dari susu? Dan bisakah tanaman ini membantu melawan penyakit kronis yang mematikan? Bersiaplah, karena dalam 1 jam ke depan, Anda akan mendengar 7 fakta mengejutkan tentang daun kelor yang akan mengubah pandangan Anda selamanya. Grafis pembuka, judul video muncul megah. 7 fakta mengejutkan tentang daun kelor yang tidak pernah kamu dengar. Dilanjutkan dengan manfaat daun kelor. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Hari ini, saya sangat bersemangat untuk berbagi sesuatu yang benar-benar luar biasa dengan Anda semua. Kita akan berbicara tentang daun kelor. Ya, Anda tidak salah dengar. Daun yang mungkin sering Anda lihat di pekarangan, di pinggir jalan, atau bahkan sebagai tanaman hias. Tapi tahukah Anda, di balik kesederhanaannya, daun kelor menyimpan potensi dahsyat yang belum banyak orang ketahui? Selama bertahun-tahun, dunia telah disibukkan dengan mencari superfood terbaru, dari biji chia, spirulina, hingga goji berry. Tapi bagaimana jika saya katakan, superfood sejati itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tumbuh subur, dan harganya jauh lebih terjangkau? Itulah daun kelor, atau nama ilmiahnya Moringa oleifera. Di video ini, kita akan membongkar tuntas 7 fakta mengejutkan tentang daun kelor yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Fakta-fakta yang akan membuka mata Anda tentang kekuatan nutrisi dan potensi penyembuhan dari tanaman ajaib ini. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena setiap fakta akan semakin membuat Anda terkejut. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Mari kita mulai. Fakta pertama yang akan membuat Anda tercengang adalah daun kelor adalah salah satu tanaman paling bergizi di planet ini, jauh mengungguli superfood populer lainnya. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa daun kelor adalah gudang nutrisi yang luar biasa. Mari kita lihat perbandingannya dengan makanan yang kita anggap sehat. Bayangkan, hanya dengan mengonsumsi sedikit daun kelor, Anda bisa mendapatkan asupan nutrisi yang setara dengan mengonsumsi porsi besar dari berbagai makanan sehat lainnya. Ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga tentang kualitas. Daun kelor mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, menjadikannya sumber protein nabati yang lengkap. Ini adalah berita besar, terutama bagi mereka yang vegetarian atau vegan. Penjelasan ilmiah sederhana, para ilmuwan telah meneliti komposisi nutrisi daun kelor secara ekstensif, dan hasilnya selalu mengejutkan. Ini bukan sekadar mitos, melainkan fakta yang didukung oleh sains. Kandungan nutrisi yang padat ini menjadikan daun kelor senjata ampuh untuk melawan malnutrisi, terutama di negara-negara berkembang. Studi kasus, testimoni singkat, animasi, ilustrasi. Di beberapa negara, seperti di Afrika dan Asia, program pemberian daun kelor telah terbukti secara signifikan meningkatkan status gizi anak-anak dan ibu hamil. Ini adalah bukti nyata bagaimana tanaman sederhana ini bisa membuat perbedaan besar. Fakta kedua yang tak kalah mencengangkan, daun kelor adalah sumber antioksidan terkuat yang pernah ditemukan. Kita semua tahu tentang radikal bebas. Mereka adalah molekul jahat yang merusak sel-sel tubuh kita, menyebabkan penuaan dini, peradangan kronis, dan berbagai penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung. Lalu, bagaimana kita melawannya? Dengan antioksidan. Penjelasan detail, daun kelor kaya akan berbagai jenis antioksidan, termasuk quercetin, asam klorogenat, beta-karoten, dan vitamin C.
Mari kita bahas beberapa di antaranya. Quercetin, antioksidan kuat ini telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah. Ini kabar baik bagi penderita hipertensi. Asam klorogenat, senyawa ini ditemukan dalam jumlah tinggi di daun kelor dan dipercaya dapat membantu menstabilkan kadar gula darah setelah makan. Penting untuk penderita diabetes atau mereka yang berisiko. ORAC score, tahukah Anda tentang ORAC score? Ini adalah ukuran kapasitas antioksidan suatu makanan. Daun kelor memiliki skor ORAC yang sangat tinggi, jauh di atas banyak buah beri dan sayuran lainnya yang terkenal akan antioksidannya. Analogi sederhana, bayangkan tubuh Anda seperti benteng, dan radikal bebas adalah pasukan penyerang. Antioksidan dari daun kelor adalah prajurit-prajurit pemberani yang melindungi benteng Anda dari kehancuran. Semakin banyak prajurit yang Anda miliki, semakin kuat pertahanan Anda. Implikasi kesehatan dengan melawan kerusakan akibat radikal bebas. Daun kelor dapat membantu melindungi Anda dari risiko penyakit kronis, memperlambat proses penuaan, dan bahkan meningkatkan kesehatan kulit dan rambut Anda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan Anda. Fakta ketiga yang seringkali terabaikan, daun kelor adalah agen antiinflamasi alami yang sangat kuat. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Namun, ketika peradangan menjadi kronis, itu bisa menjadi penyebab utama berbagai penyakit serius, mulai dari artritis, penyakit jantung, diabetes, hingga beberapa jenis kanker. Penjelasan ilmiah, daun kelor mengandung senyawa isothiocyanates, yang merupakan agen antiinflamasi kuat. Senyawa ini bekerja dengan menekan enzim dan protein yang memicu peradangan dalam tubuh. Banyak obat-obatan antiinflamasi non-steroid, OAINS, memiliki efek samping. Sementara daun kelor menawarkan solusi alami yang minim risiko. Contoh aplikasi, bagi penderita radang sendi, rheumatoid arthritis, atau kondisi peradangan lainnya. Daun kelor dapat menjadi suplemen alami yang sangat menjanjikan untuk membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan. Bahkan untuk peradangan tersembunyi yang seringkali tidak kita sadari, kelor bisa menjadi penyelamat. Bayangkan, dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin, Anda tidak hanya mendapatkan nutrisi, tetapi juga aktif melawan peradangan kronis yang bisa menjadi akar dari banyak masalah kesehatan modern. Ini adalah salah satu alasan mengapa daun kelor disebut pohon keajaiban. Saya pernah mendengar kisah seorang nenek yang menderita nyeri lutut parah selama bertahun-tahun. Setelah rutin mengonsumsi teh daun kelor, perlahan nyeri itu berkurang, dan ia bisa kembali berjalan dengan lebih leluasa. Tentu ini bukan klaim medis, tapi cerita ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Fakta keempat yang sangat relevan di era modern ini, daun kelor memiliki potensi luar biasa untuk membantu mengatur kadar gula darah. Diabetes adalah pandemi global yang terus meningkat. Jutaan orang berjuang setiap hari untuk mengendalikan kadar gula darah mereka. Kabar baiknya, daun kelor telah menarik perhatian para peneliti sebagai agen alami yang potensial dalam penanganan diabetes. Penjelasan mekanisme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun kelor dapat membantu menurunkan kadar gula darah baik pada hewan maupun manusia. Ini berkat kandungan senyawa seperti isothiocyanates dan asam klorogenat. Senyawa ini diduga meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Artinya, tubuh Anda bisa menggunakan insulin dengan lebih efektif, dan gula darah Anda tidak akan melonjak terlalu tinggi setelah makan. Studi ilmiah, dikutip singkat. Sebuah studi kecil pada wanita pasca menopause menunjukkan bahwa mengonsumsi 7 gram bubuk daun kelor setiap hari selama 3 bulan secara signifikan menurunkan kadar gula darah puasa rata-rata 13,5%. Ini adalah hasil yang sangat menjanjikan. Peringatan penting untuk dicatat bahwa daun kelor bukanlah pengganti obat diabetes yang diresepkan dokter. Namun, sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan pengawasan medis, daun kelor dapat menjadi suplemen yang sangat membantu bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko tinggi. Bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga,
atau sedang berjuang mengelola gula darah. Mempertimbangkan untuk menambahkan daun kelor ke dalam diet Anda bisa menjadi langkah yang sangat cerdas. Ini adalah investasi kecil dengan potensi dampak besar. Fakta kelima yang sangat penting untuk kesehatan jangka panjang kita, daun kelor dapat mendukung kesehatan jantung dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Salah satu faktor risiko utamanya adalah kadar kolesterol tinggi, terutama kolesterol LDL, kolesterol jahat. Berita baiknya, daun kelor hadir sebagai pahlawan alami. Penjelasan ilmiah. Beberapa penelitian pada hewan dan manusia telah menunjukkan bahwa daun kelor dapat secara efektif menurunkan kadar kolesterol LDL. Selain itu, kelor juga memiliki efek positif pada tekanan darah, yang merupakan faktor risiko lain untuk penyakit jantung. Antioksidan dan antiinflamasi dalam daun kelor juga berperan penting dalam melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan peradangan. Analogi sederhana. Bayangkan kolesterol jahat seperti sampah yang menumpuk di pembuluh darah Anda, menyebabkan penyumbatan. Daun kelor bagaikan petugas kebersihan yang membantu membersihkan sampah itu, menjaga aliran darah Anda tetap lancar dan jantung Anda tetap sehat. Meskipun diperlukan lebih banyak penelitian pada manusia, bukti awal sangat menjanjikan. Dengan menambahkan daun kelor ke dalam pola makan Anda tidak hanya mendapatkan nutrisi, tetapi juga memberikan perlindungan ekstra untuk jantung Anda. Ini adalah langkah proaktif yang cerdas untuk masa depan kesehatan Anda. Tips praktis singkat, bagaimana cara mengonsumsinya? Anda bisa menambahkannya ke smoothie, sup, salad, atau bahkan membuat teh daun kelor. Ada banyak cara lezat untuk mendapatkan manfaat ini. Fakta keenam yang seringkali terabaikan. Daun kelor adalah agen detoksifikasi alami yang kuat dan pelindung hati Anda. Di dunia modern yang penuh polusi dan makanan olahan, tubuh kita terpapar banyak toksin setiap hari. Hati adalah organ vital yang bertanggung jawab untuk menyaring racun-racun ini. Jika hati kelebihan beban, kesehatan kita akan terganggu. Penjelasan mekanisme. Daun kelor mengandung senyawa yang dapat membantu hati melakukan fungsinya dengan lebih efisien. Antioksidan dan antiinflamasi dalam kelor melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dapat membantu memulihkan kerusakan hati yang disebabkan oleh toksin. Manfaat lain untuk pencernaan, selain hati. Daun kelor juga bermanfaat untuk sistem pencernaan secara keseluruhan. Kandungan seratnya membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Sifat antibakteri dan anti jamurnya juga dapat membantu menjaga keseimbangan mikroflora usus yang sehat. Bayangkan, dengan mengonsumsi daun kelor, Anda tidak hanya memberi nutrisi pada tubuh, tetapi juga membantu membersihkan diri dari dalam. Ini seperti spa alami untuk organ-organ vital Anda, memastikan mereka berfungsi optimal dan menjaga Anda tetap sehat dan energi. Studi pada hewan telah menunjukkan bahwa daun kelor dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu dan juga mengurangi fibrosis hati. Ini menunjukkan potensi besar kelor dalam mendukung kesehatan hati. Fakta ketujuh. Dan mungkin yang paling mengejutkan karena cakupannya yang holistik, daun kelor tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kecantikan dari dalam, dan bahkan kesejahteraan otak Anda. Kita sering mencari produk kecantikan dari luar, tapi kecantikan sejati berasal dari dalam. Daun kelor, dengan segudang nutrisinya, adalah suplemen kecantikan alami terbaik Anda. Kecantikan kulit. Antioksidan dalam daun kelor membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini, keriput, dan kerusakan kulit. Vitamin A dan E-nya penting untuk generasi sel kulit, menjadikan kulit lebih sehat, cerah, dan elastis. Beberapa orang bahkan menggunakannya sebagai masker wajah alami. Kesehatan rambut, kandungan protein, vitamin, dan mineral seperti zat besi dan zinc sangat penting untuk pertumbuhan rambut yang kuat dan sehat. Daun kelor dapat membantu mengatasi kerontokan rambut dan membuatnya lebih berkilau. Kesehatan otak dan mood.
ini yang mungkin paling tidak terduga. Daun kelor mengandung asam amino triptofan, yang merupakan prekursor untuk serotonin, hormon kebahagiaan. Artinya, kelor berpotensi membantu meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi ringan. Selain itu, antioksidannya juga melindungi sel-sel otak dari kerusakan, berpotensi meningkatkan fungsi kognitif dan memori. Bayangkan, satu tanaman bisa memberikan manfaat menyeluruh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, bahkan ke otak Anda. Ini benar-benar pohon kehidupan yang lengkap. Penekanan pada gaya hidup, tentu saja. Daun kelor adalah bagian dari gaya hidup sehat. Ini bukan pil ajaib, tetapi pendukung yang luar biasa untuk diet seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Setelah mendengar semua fakta mengejutkan ini, pasti Anda bertanya-tanya, bagaimana cara mengonsumsi daun kelor? Opsi konsumsi. Daun segar, Anda bisa menambahkannya ke sup, tumisan, salad, atau bahkan di blender menjadi smoothie hijau. Rasanya sedikit pahit, jadi campurkan dengan buah atau sayur lain yang manis. Bubuk daun kelor, moringa powder. Ini adalah bentuk paling umum. Anda bisa mencampurkannya ke dalam minuman, yogurt, oatmeal, atau adonan roti, kue. Pastikan bubuknya berkualitas tinggi dan murni. Kapsul, suplemen, bagi Anda yang praktis. Kapsul daun kelor tersedia di pasaran. Pastikan membeli dari merek terpercaya. Teh daun kelor, seduh daun kering atau bubuknya seperti teh. Ini cara yang menenangkan untuk mendapatkan manfaatnya. Dosis rekomendasi, umumnya, untuk orang dewasa, sekitar 1-2 sendok teh bubuk kelor per hari sudah cukup. Namun, selalu bijak untuk memulai dengan dosis kecil dan meningkatkannya secara bertahap. Peringatan penting, konsultasi dokter, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan daun kelor ke dalam diet Anda, terutama ibu hamil dan menyusui. Efek samping jarang, meskipun umumnya aman. Beberapa orang mungkin mengalami efek samping ringan seperti gangguan pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Kualitas produk, pilih produk daun kelor yang organik dan bebas dari pestisida atau kontaminan. Baiklah sahabat sehat, kita telah tiba di penghujung perjalanan kita mengungkap 7 fakta mengejutkan tentang daun kelor. Rekap singkat, ini adalah superfood paling bergizi di planet ini. Pembunuh radikal bebas terkuat dengan antioksidan, pencegah dan pemulih peradangan kronis, sekutu terbaik melawan diabetes, penjaga jantung dan pembantu kolesterol, detoksifikasi alami dan pelindung hati, peningkat kecantikan dari dalam dan kesehatan otak. Luar biasa, bukan? Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui semua ini? Saya harap video ini telah membuka mata Anda tentang potensi luar biasa dari tanaman yang seringkali kita anggap remeh ini. Daun kelor bukanlah sekadar tanaman, tetapi anugerah alam yang bisa mengubah kualitas hidup kita secara signifikan. Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda agar lebih banyak orang tahu tentang keajaiban daun kelor. Sudahkah Anda mencoba daun kelor? Atau apakah Anda punya pengalaman menarik dengannya? Bagikan di kolom komentar di bawah. Saya akan senang membaca cerita Anda. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita manfaatkan karunia alam ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.